Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak wafat, Nabi pada waktu sakit menjelang wafat beliau itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dikasih pilihan tetap bisa hidup sampai waktu yang diinginkan, ataukah kemudian kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini berlaku untuk semua para nabi, ya. Jadi para nabi itu dulu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pilihan, mau tetap terus hidup di muka bumi ini atau meninggal, yang artinya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf ya. Jadi semua para nabi itu dapat dua pilihan ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam dalam ungkapannya ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Nabi mengatakan, saya ingin bertemu dengan teman-teman saya yang sudah berada di tempat yang tinggi. Nah, maknanya adalah di surga, gitu ya. Untuk itu, ini menandakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat wafat tentu jasadnya dikubur, ya, dikubur di di Madinah itu. Di mana ruhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ruhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, ditempatkan bersama dengan para nabi yang lain. Tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak meninggal, Nabi dikasih pilihan, wahai Nabi Muhammad, kamu masih terus ingin hidup di muka bumi ini atau kembali kepada Tuhanmu, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi lebih memilih untuk kembali kepada Allah, kemudian bisa bertemu dengan nabi-nabi yang lain di tempat yang tinggi. Dan ini juga berlaku untuk ruhnya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang meninggal dunia punya amal yang baik, punya amal yang cukup, maka ruhnya ada di surga. Sebaliknya orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia meninggal dunia, di mana ruhnya? Ruhnya ada di neraka. Untuk itu ruhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di surga. Kemudian yang kedua, apakah dibenarkan meyakini bahwasanya pada waktu-waktu tertentu, kalau kita misalnya membaca sholawat Nabi sekian kali atau mungkin membaca bacaan-bacaan tertentu, ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa datang ruhnya kepada kita? Jawabannya tidak. Coba bisa kebayang ya Ibu ya, kalau misalnya ada acara seperti itu di Tuban aja misalnya ini, ya, ini di sini ada acara seperti itu, di sana ada acara seperti itu, di sana ada acara, dan semuanya berkeyakinan saat ini ruhnya Nabi Muhammad sedang turun menyaksikan kita semuanya. Padahal di sini ada acara, di sini acara. Terus bagaimana ruhnya Nabi masa mau terbagi-bagi menjadi seperti itu? Tidak. Pada dasarnya ruhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di surga, dan tentu tidak kembali, gitu ya. Artinya tidak menyaksikan orang-orang yang kemudian melakukan ibadah-ibadah tertentu tadi. Hanya saja nanti para ulama berdalil dengan ucapan Nabi Ar-Rafiqul A'la, menunjukkan bahwasannya ruh-ruh orang baik itu ketika meninggal dunia bisa saling berkunjung satu dengan yang lain. Tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ruhnya bisa berkumpul dengan para nabi yang lain. Ini menunjukkan orang-orang soleh juga demikian. Orang-orang yang soleh itu ruhnya, di alam ruhnya itu bisa saling berkumpul dengan ruh yang baik-baik itu. Maka ngapunten Ibu, ini ngapunten. Misalnya kita nanti suatu saat ketika meninggal dunia, dan kita misalnya kok dalam kondisi amal soleh kita banyak, sangat mungkin kita ini bisa bertemu dengan ruh sesama ibu-ibu dalam kondisi di surga sana, gitu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berikan keistimewaan tersebut, bisa saling ketemu antara ruh satu dengan yang lain. Kalau kira-kira ruhnya orang jahat, orang buruk, bisa ketemu atau tidak? Ya tidak bisa, karena hakikatnya masing-masing sibuk dengan siksaannya masing-masing. Tapi kalau ruhnya orang baik bisa ketemu satu dengan yang lain.